Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang waktunya kita update meme coins. Ya, dalam 24 jam terakhir otomatis ya cenderung bagus ya, karena BTC juga daily close-nya bullish begitu ya. Bahkan beberapa memes yang kita lihat di sini ya, dia malah outperform BTC. Kayak contohnya Dogecoin dia ngepump sebesar 5,53%. PP kemarin ngepump sebesar 7,9%. Kalau Shiba sih ya rally tipis lah 0,57% ya, tapi ya hati-hati ya, gue sudah bahas bahwa ada sedikit kejanggalan ya, karena S&P 500 ngedump dengan parah sementara BTC nahan. Nah, buat lo yang penasaran mengenai S&P 500, BTC itu korelasinya seperti apa, boleh nonton DCWT sesi pertama yang sudah kita upload tadi siang ya. Gue gak akan ulang lagi di sini karena takut kepanjangan. Di sini fokus kita lebih ke meme coin saja ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan mungkin gue ingatkan lagi juga bahwa untuk meme coins ini gue akan langsung ngomong straight ke depan, langsung aja di depan ya, bahwa meme coins ini bukanlah jalan cepat menuju kaya ya. Jadi ya banyak orang yang mungkin tergiur dengan wah gila ya meme coins tuh ya ngepumpnya sinting ya, bisa 10x, 20x dan seterusnya. Ya, kalau lu mau potensi seperti itu harus siap juga dengan potensi dump yang gila-gilaan begitu ya. Ya kayak contoh deh gini ya, PP Doge, wah asik ya meme coins ngepump, BTC cuma gitu-gitu doang ya. Oh ya bener ya, tapi sekarang ya cuma dari Januari, Februari, Maret, April ya, Doge itu udah minus 46%. PP udah minus 62%. Ya. Nah, bahkan beberapa lagi yang lain yang mungkin lebih hype-nya lebih kecil itu even bigger ya, kayak Dog with Hat ya. Orang-orang udah pada lupa nih. Ini minus nyaris 80% di tahun ini aja. Nah, jadi kita harus ingat meme coins ini adalah high risk high return gitu. Ya benar bisa 10x, 20x benar ya, tapi siap nggak minusnya bisa 80, 70, 40, 60 dan seterusnya gitu ya. Nah, maka dari itu gue ingatkan lagi ya, untuk meme coins dan juga pre-sale ini bukanlah main portfolio ya. Ini adalah sejumlah kecil saja ya. Jadi memes dan pre-sale itu hanya memakan maksimum 10% ya. Maksimum 10% dari portofolio spot kita begitu ya. Jadi ya kalau sampai lo tertarik ya boleh, tapi ya dari situ ya si rasionya hanya 10% dari portofolio keseluruhan kita. Nah, selain dari itu juga kalau gua menyarankan lebih baik untuk orang yang sudah actually profit di market begitu. Jadi misalkan lo udah akumulasi BTC nih dari misalkan 2024 nih, sekarang udah profit, atau mungkin lebih lama lagi ya 2023, atau even lebih bagus lagi kalau 2022 bareng TCI. Nah, jadi orang-orang yang sudah profit dulu di market, jadi lu masuk ke dalam memes itu tanpa resiko begitu ya, lu cuma pakai duit profit lu, itu idealnya begitu. Tapi kalau lu mau ngambil resiko lebih ya silahkan, tapi kalau gua pribadi lebih menyarankan untuk orang-orang yang sudah actually profit di market. Jadi harga rata-rata porto lu tuh di bawah dari sekarang begitu. Jadi hijau lah begitu ya. Kalau buat lo yang masih merah merona dan lain-lain, jangan berharap ini adalah suatu shortcut buat lu cepet kaya, cepet ketutup profit, biar cepet profit lah gitu dari porto yang merah. Karena udah banyak orang yang punya mindset yang salah seperti itu ya, nggak mau menjadikan BTC sebagai fondasi, ujung-ujungnya ya berantakan begitu ya. Jadi boleh punya meme coins, boleh punya pre-sale, tapi dengan alokasi yang tepat ya. Karena gue sih tipe yang percaya lu mau beli apapun di cryptocurrency market bisa-bisa aja. Tapi kalau alokasinya salah ya itu yang bikin hancur begitu. Bukan tipe alts apa yang lu beli begitu ya. Oke. Langsung aja kita masuk, yang pertama kita ke Doge dulu ya. Untuk Dogecoin kita bisa lihat di sini dia kan ngepump ya, dia ngepump 5%. Coba. Waduh, ya di sini ya. Dia ngepump 5%. Nah, tapi untuk sekarang belum ada SATA futures karena kita bisa lihat di sini langsung jebol. Nah, hari ini sudah ada retest ke 0,17 tapi belum ada konfirmasinya nih ya. Kalau sampai besok jam 7 pagi daily close dari Doge itu di atas dari 0,1700, nah kita ada potensi bisa buka posisi long ya. Tapi ya harus lihat besok daily close-nya seperti apa ya. Oke, selanjutnya
Untuk posisi spot itu kan dari futures ya. Untuk spotnya ada di angka 0,17000, 0,15364 dan 0,14213. Next ke PP. Untuk PP dia ngepumpnya lebih fantastis bombastis lagi. Nah, kalau untuk PP profit. Asik ya. Setelah di sini yang agresif cut loss ya, kalau agresif ya. Kalau yang konservatif coba gue penasaran. Kan setengah 8 ya. Kemarin itu kan di sini tanggal 3 April ya. Tanggal 3 April coba kita lihat. Lalu tutup setengah 8, bagaimana nasibnya? Oh, tetap minus ya, tetap minus. Ya, berarti setelah kena cut loss di sini, sekarang profit ya. Jadi posisi long di sini gagal, nggak kena targetnya. Oh, sorry. Kena. Kalau lu konservatif ya. Kalau konservatif kan di sini nih ya. Kena target TP. Nah, tapi buat yang agresif dan dipertahankan posisinya nggak kena EMA 20, cut loss begitu. Nah, tapi berita bagusnya apa? Posisi long yang di angka 0,000665 profit begitu, dan ini profitnya sebesar 5,83%. Asik ya. Ya udahlah, yang win some lose some, nggak ada yang win terus. Ya kalau win terus itu namanya berbohong karena tidak ada yang win rate 100% ya. Oke, next kita langsung masuk aja ke spotnya. Untuk spotnya ada di angka 0,000704, lalu 0,000665 dan yang terakhir di angka 0,000543. Next, Shiba Inu. Untuk Shiba Inu nggak ada setup futures ya, langsung aja ke spot. Spotnya tinggal tersisa satu di 0,001166 ya. Nah, ya gue ingatkan sekali lagi ya, alokasinya maksimum 10% untuk yang high risk ya, memes dan presale ya. Dan kalau bisa presale lebih kecil dibandingkan dengan memes karena presale memang secara resiko lebih besar lagi. Begitu ya. Dan kalau gue pribadi melihat presale ini sebagai suatu ini ya, numbers game begitu. Jadi ya udah, gua misalkan ada 10 presale nih, ya udah gua ikut 10 ya. Ya 3 bisa gagal, 4 bisa gagal. Ya gagalnya dari apa? Mulai dari gagal listing lah ya. Lalu setelah listing langsung ngedam, itu bisa aja terjadi. Jadi jangan berpikir presale ini, wah, kalau ikut ini nanti pasti langsung nge-pump. Nggak ada yang pasti. Begitu ya. Nah, jadi kita harus ingat secara resiko memang presale lebih besar. Tetapi at least dari ya yang gue rasakan sendiri ya, dengan cara gue tadi yang gue bahas, numbers game, gue masuk aja beberapa presale, beberapa mati, beberapa selamat, ya ujung-ujung gue tetap profit begitu ya. Tapi baik lagi, gue nggak berharap dari satu presale jadi sultan. Nah, itu salah total kalau seperti itu ya. Dan untuk presale ya, itu jujurnya nggak cocok untuk para newbies. Presale dan meme coins itu nggak cocok untuk para newbies. Jadi ini lebih cocok untuk orang-orang yang mungkin intermediate lah begitu. Dan sekali lagi kalau gue pribadi sih lebih nyaman ya kalau lu sudah dalam keadaan profit. Jadi lu masuk ke memes dan presale ini bukan dengan uang yang, bukan dengan modal lu lah gitu kasarnya, dengan hasil profit yang sudah kalian dapatkan dari market. Itu sih saran gue seperti itu. Kalau lu mau pakai cara lain ya monggo begitu. Tapi intinya kalau gue kayak gitu ya. Nah, untuk si Best Wallet ini kita sebenarnya dulu udah pernah bahas ya. Jadi simpelnya ini adalah menjadi semacam pesaing dari Trust Wallet, pesaing dari MetaMask, dan seterusnya. Nah, ternyata gue juga sempat dikasih tahu ya, walaupun kayaknya si tokennya nggak terlalu populer, tapi ternyata Trust Wallet itu punya token juga ya. Nah, ini basically like that lah ya, dimana Trust Wallet itu kan punya token, nah si Best Wallet juga punya token utility. Nah, si token utility ini ya tentunya nanti kedepannya bisa dipakai untuk ya di sini ada akses awal ke project baru, lalu juga fee lebih murah, ya ada imbalance staking juga, dan juga kedepannya akan ada DAO lah, begitu. Dimana kalau kita hold si tokennya akan berhak untuk memilih lah masa depannya tuh mau seperti apa si Best Wallet begitu ya. Nah, jadi untuk si Best Wallet ini bukan meme coin sih sebenarnya ya. Jadi ya bisa saja dia berkembang begitu. Nah, tetapi kita harus ingat juga kalau secara fundamentalnya ya kayak gua aja sampai lupa kan Trust Wallet tuh punya token begitu. Nah, jadi mungkin kalau sampai dia bisa menyaingi si Trust Wallet pun gitu, si Best Wallet ini ya, misalkan dia ternyata banyak yang pakai juga begitu ya. Nah, kita nggak apa kasarnya kita belum punya track record juga si token Trust Wallet tuh nge-boom, ya nggak juga, biasa aja begitu. Nah, jadi menurut gua sih tetap masih lebih ke jangka pendek begitu ya. Ini kita pakai sebagai kesempatan untuk presale in general saja begitu ya. Karena walaupun benar ada utility-nya, tapi menurut gua kalau sampai dia bisa sampai selevel Trust Wallet pun gitu ya. Ya dia ya lu bisa lihat sendiri kan, orang aja banyak yang lupa Trust Wallet itu ternyata punya token begitu ya. At least itu dari data yang kita punya ya. Kita nggak pernah bisa tahu tepatnya masa depan seperti apa gitu, karena ya dulu juga banyak sih orang yang bilang Uniswap nggak akan jadi apa-apa, orang lebih prefer checks, tahunya nge-boom kan tokennya. Nah, kita nggak pernah bisa tahu
begitu. Yang kita cuma bisa lihat ya indikasinya seperti apa, dari data yang kita punya seperti apa, begitu. Ya, tapi kita nggak bisa tahu 100% percis. Apakah ini percis nggak nanti hasilnya akan seperti token Trust Wallet? Bisa aja, taunya orang banyak yang pakai, begitu ya. We'll never know. Begitu. At the end of the day itu semua kembali ke ya orang-orang pada adopsi nggak, begitu ya. Nah, tapi kalau lu tanya dari sudut pandang gue pribadi, dari data yang gue punya sebelumnya, project-project yang similar, ya gue sih ngeliat ini sebagai potensi jangka pendek aja, begitu ya. Nah, jadi ya itu aja sih. Ya lu tinggal belinya ya. Kalau lu tertarik untuk beli, ya tinggal klik aja, bisa beli dengan kartu atau kripto. Gua nggak terlalu saranin kartu ya, karena fee-nya kadang-kadang suka gede. Tinggal pilih mau pakai wallet apa. Pakai best wallet pun bisa kalau lu udah pakai ya, tapi rata-rata belum lah. Yang paling gampang sih orang udah punya tuh ya MetaMask lah, gitu ya. Di MetaMask lu tinggal masuk saja di sini ya. Nah, gue kasih contoh, walaupun ya sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan sih dibandingkan dengan yang lain ya. Lo tinggal unlock, setelah lo unlock, and then beli. Begitu. Nah, belinya sih lebih gampang pakai USDT, jangan pakai yang lain-lain lagi, jangan pakai kasarnya apa ya, jangan pakai kripto lah gitu. Karena apa, kalau lo pakai kripto yang lain seperti BNB, Ethereum, nanti lo lupa sendiri. Aduh, gue beli di mana ya waktu itu ya? Aduh, gue beli di harga berapa ya tepat? Nah, gitu pusing kadang-kadang ya. Nah, jadi yang gue sih lebih sarankan dah pakai USDT aja, stable coins kalau sampai lo tertarik untuk beli gitu ya. Oke, itu sih kurang lebih ya untuk si update memes dan juga presale pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, untuk presale dan memes ini kita harus ekstra jaga resiko karena ya yang lu lihat sendiri lah ya, sekarang ekonomi global sedang cukup berantakan, lalu juga kita udah bisa lihat sendiri balance sheet juga masih terus turun begitu. Nah, saat balance sheet masih terus turun, kondisi ekonomi juga masih nggak jelas, ya orang akan cenderung lebih takut untuk invest besar dan lama di aset-aset yang dianggap lebih beresiko begitu. Dan tentunya memes dan juga presale ini adalah dua hal yang even riskier gitu di dalam cryptocurrency market gitu. Maka dari itu ya apa namanya, sekali lagi jaga resiko, jangan kebawa nafsu, jangan kebawa pengen cepet kaya ya, karena gue udah sering bahas ya dari dulu ya, ironisnya di market ya, itu adalah orang-orang yang actually profit di market itu bukan orang-orang yang mikirin cuan justru ya, tapi orang-orang yang mikirin lu jaga resiko terus, resiko yang dipikirin ya. Nah, saat lu menjaga resiko terus, porto lu malah berkembang, kebalik sama orang yang cuma mikirin cuan. Wah, gua kemarin nggak dengar temen gua ada yang berapa X nih ya, bisa dapat 5X 6X cuma seminggu. Wah, gua pengen lebih lagi deh dia, gua pengen 12 13 gitu ya. Jadi kadang-kadang orang yang punya mindset pengen cepat kaya tuh udah dikasih, kayak dulu ada presale namanya tuh Sponge ya, itu ngepump 6X di masa-masa awal-awal cycle, which is itu belum terlalu banyak liquidity kan, tapi bisa 6X begitu loh. Tapi ya karena orang-orang mungkin mindsetnya salah, wah pengennya lebih gede lagi, nggak di TP-TP, ujung-ujungnya sampai minus. Nah itu gitu, kadang-kadang error dari orangnya itu sendiri begitu, bukan si marketnya gitu. Nah, jadi ya ayo jaga resiko ya. Fondasinya tetap BTC harus tetap yang menahan semua porto kita ya. Ya buat orang-orang yang 70-30, 60-40 ya sekarang kerasa gitu. Yang ancur-ancuran kan ya lu bisa lihat sendiri lah dari komen-komen sesi 2 ya. Yang berantakan minus 80, 90, 70. Itu rata-rata isi portonya adalah alt semua dicampur memes. Yang minusnya bisa sampai kayak 90 tuh yang memes semua biasanya. Begitu. Nah, jadi ya udah, makanya alokasinya kalau tepat nggak ada masalah begitu ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.